Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Mari kembali mengawali segala aktivitas saudara hari ini dengan membekali diri kita terlebih dahulu dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu, sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya, dan isi perutnya, dan kotorannya. Jadi, lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Saudara yang Tuhan kasihi, permenungan pagi ini masih merupakan kelanjutan dari permenungan di tanggal 4 Mei 2020. Bahwa narasi firman Tuhan hari ini, saudara akan menemukan bagaimana upaya Tuhan mendisiplinkan iman umatnya dalam rangka membantu umat mencerminkan keutuhan sebagai isi atau jiwa yang menjadi pesan umum dalam kitab Imamat. Di dalam upaya Tuhan ini, saudara akan menemukan tata cara maupun penentuan komposisi sebagai bentuk pendisiplinan iman. Yang menarik dalam penentuan komposisi tersebut adalah komposisi pertama ayat 8 dan 10. Komposisi ini dibakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Komposisi yang kedua yaitu ayat 11 hingga 12 adalah komposisi yang harus dibawa keluar
ditahirkan di tempat pembuangan abu, dan harus dibakar habis. Dari dua komposisi tersebut, menurut saudara, bagian manakah yang lebih berharga? Komposisi satu ataukah komposisi yang kedua? Tentu saja kalau ditaksir dari besaran harga atau nilainya, maka komposisi kedua merupakan yang lebih berharga dari komposisi pertama. Kulit lembu merupakan komoditi yang berharga, yang mahal jika diolah dan dimanfaatkan ke dalam beberapa benda tertentu. Dagingnya tentu saja jika dibandingkan dengan daging yang lain, misalnya ayam, tentu akan lebih mahal. Isi perut atau jeroan, ini komoditi yang menjadi bagian dalam kultur atau budaya Indonesia. Cukup banyak peminat kuliner berbahan dasar ini. Sementara kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk, bahkan jika diolah akan menjadi bahan bakar. Tetapi mengapa komposisi yang berharga ini justru oleh Tuhan tidak dipersembahkan di mezbah korban, malah justru harus ditahirkan dan dibakar sampai habis? Narasi firman Tuhan dalam permenungan kita pagi ini meski menitik beratkan kesalahan atau pelanggaran hanya pada satu oknum saja, yakni imam yang diurapi, namun firman Tuhan hari ini ada dua catatan yang hendak disampaikan kepada kita agar kita memahami upaya Tuhan dalam mendisiplinkan iman kita. Catatan yang pertama, manusia pada dasarnya diberikan Tuhan kehendak bebas, yang mana kehendak bebas itu membuat manusia bisa dengan bebas pula menentukan pilihan atas hidupnya. Apakah mau melakukan pelanggaran ataukah tidak? Apakah melakukan pelanggaran itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja? Akan tetapi sejatinya manusia adalah imam atau pemimpin atas dirinya sendiri. Sehingga meski ada kehendak bebas yang diberikan Tuhan bagi manusia, tetap ada konsekuensi atau resiko moral yang harus dipertanggungjawabkan manusia kepada Tuhan. Pelanggaran atau kesalahan itu layaknya bagian yang ditentukan Tuhan dalam komposisi kedua. Seringkali menyeret bahkan memenjarakan kehidupan manusia pada tingkat yang lupa diri atau kebablasan karena menimbang dari sisi nilai atau harganya. Maka inilah yang mengapa hal tersebut diharuskan Tuhan untuk ditahirkan dan dibakar habis. Catatan yang kedua, apakah yang senantiasa menjadi barometer atau tolak ukur kesalehan kita? Bahkan imam yang diurapi sekalipun tak luput dari salah. Seringkali di keseharian kita, barometer atau tolak ukur kesalehan itu ditentukan berdasarkan pada apa yang mampu tertangkap oleh indera. Misalnya busana yang dikenakan, lingkungan sosial di mana dia bertumbuh, bahkan berdiam, jabatan yang diemban, bahkan keyakinan atau agama yang dianutnya. Narasi firman pagi ini memberikan penegasan bagi manusia bahwa barometer atau tolak ukur kesalehan sejatinya adalah kelakuan atau perbuatan atau tingkah laku manusia, baik yang tidak disengaja maupun yang memang disengaja. Jika memang sampai detik ini masih ada kelakuan kita yang diselimuti ketidakbaikan, yang mana ketidakbaikan itu membawa dampak yang tidak baik juga bagi seluruh ciptaan Tuhan, maka sudah semestinya dihentikan, dibakar habis. Semoga dua catatan firman Tuhan hari ini menjadi bekal bagi kita menapaki dan menelusuri rutinitas saudara hari ini. Penyertaan Tuhan selalu mengiringi rutinitas saudara bersama dengan keluarga dimanapun saudara berada. Semangat untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak aman,